peristiwa tanggal 1 Desember. 1. Sawah Lunto di Sumatera Barat menjadi sebuah kota. Kota Sawah Lunto adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 62.000 jiwa. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Kota Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati setelah penambangan batu bara dihentikan. Saat ini Kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. 2. Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda. Tanggal 12 Agustus tahun 1902 meninggal di Jakarta, tanggal 14 Maret tahun 1980 pada umur 77 tahun. Dia seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956 ia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 melalui Kepres nomor 081 TK 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem. 3. Lahirnya Alia Rohali, aktris cantik Indonesia. Alia Rohali lahir di Jakarta, tanggal 1 Desember tahun 1976. Dia seorang pembawa acara dan bintang sinetron berkebangsaan Indonesia. Alia mengawali karirnya sebagai non Jakarta Barat 1994. 2 tahun kemudian Alia dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 1996. Putri pasangan Rohali Sani dan Ati Trenawati ini juga menjadi wakil Indonesia pada ajang Miss Universe 1996 di Amerika Serikat. Setelah tugasnya sebagai Puteri Indonesia usai, Alia mulai masuk ke dunia hiburan di Indonesia. Alia membintangi beberapa sinetron, di antaranya Serpihan Mutiara Retak, Meniti Cinta, Istri Impian, dan Kejar Kusnadi.
Alia juga dikenal sebagai pembawa acara. Bersama pembawa acara Helmi Yahya, dirinya sukses memandu acara secara live Kuis Siapa Berani, yang ditayangkan di Indosiar, pada tahun 2002. Alia meraih sebuah penghargaan Panasonic Award sebagai presenter kuis terfavorit. 4. Meninggalnya Edi Sudrajat, Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Pembangunan 6. Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat lahir di Jambi, tanggal 22 April tahun 1938, meninggal di Jakarta, tanggal 1 Desember tahun 2006 pada umur 68 tahun. Dia adalah salah seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, KSAD, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Lulusan Akademi Militer Nasional Angkatan Pertama, 1960, di mana ia juga terpilih sebagai lulusan terbaik angkatan tersebut. Ia lalu ditugaskan sebagai Komandan Peleton di Batalion Infanteri 515 Tanggul, Jember selama 2 tahun, tahun 1961 sampai tahun 1962, dan berpartisipasi dalam Operasi Trikora. Setelah itu pada tahun 1960-an Sudrajat ditugaskan dalam operasi melawan pihak Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, serta Gerakan tanggal 30 September. Pada tahun 1980 ia menjadi Brigadir Jenderal dengan jabatan Panglima Komando Tempur Lintas Udara Kostrad. Setahun kemudian ia menjadi Panglima Kodam II, Bukit Barisan di Medan dengan pangkat Mayor Jenderal hingga tahun 1983, dan lalu menjadi Pangdam Kodam III, Siliwangi di Bandung pada tahun-tahun 1983 sampai tahun 1985. Selama 2 tahun setelah itu, tahun 1985 sampai tahun 1986, Sudrajat diangkat sebagai Asisten Operasi Kasum ABRI sebelum lalu menjadi Letnan Jenderal untuk jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dari tahun 1986 hingga 1988. Kemudian dari tahun 1988 hingga 1993, ia menjadi Kepala Staf TNI AD. Tahun 1993, ia dipercaya menjadi Panglima ABRI menggantikan Tri Sutrisno. Sudrajat adalah perwira tinggi pertama lulusan AMN yang menjadi Panglima ABRI. Selain itu, pada tahun yang sama ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan 6. Jabatan rangkap tersebut ia laksanakan sebelum ia menyerahkan jabatan Panglima ABRI kepada Jenderal TNI Faisal Tanjung, mantan Kasum ABRI yang melejit setelah memimpin DKP pada kasus Santan Cruz, Timor Leste. Terakhir ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Peristiwa tanggal 2 Desember 1. Uni Emirat Arab dibentuk tahun 1971. Uni Emirat Arab (UAE) adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 7 bagian yang kaya akan minyak bumi. 7 bagian itu adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah dan Al Qawain. Pada awalnya negara-negara bagian di sepanjang pesisir pantai Teluk Persia memberikan hak pertahanan dan urusan luar kepada Kerajaan Britania Raya pada abad ke-19. Awalnya, pada tanggal 2 Desember tahun 1971, hanya 6 negara bagian yang dikenal dengan nama Emirat di sepanjang pesisir Teluk Persia bergabung dan membentuk negara federasi.
Federasi Emirat ini kemudian diberi nama Uni Emirat Arab. 6 emirat pertama itu adalah Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai, dan Al-Qawain. Abu Dhabi didapuk sebagai ibu kota kerajaan. 1 tahun kemudian pada 1972, Emirat Ras Al Khaimah ikut bergabung dalam UAE, sehingga menjadikan UAE sebagai negara monarki federal yang terdiri dari 7 emirat. Uni Emirat Arab yang terletak di barat daya Asia dan dikelilingi Teluk Oman dan Teluk Persia di antara Oman dan Arab Saudi, adalah sebuah negara yang mempunyai dataran yang kering kerontang. UAE mempunyai padang pasir yang luas membentang dengan gunung-gunung di sebelah timur. Kedudukan strategis ini menjadikannya sebagai tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Perjanjian perbatasan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada tahun 1974 dan 1977 tidak pernah dipublikasikan kepada halayak umum. Oleh karena itu perbatasan yang tepat untuk kedua negara ini hanya diketahui oleh pemerintahannya masing-masing. Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas yaitu 33% dari gross domestic product GDP negara itu. Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan Iran. UAE mengekspor minyak bumi sebanyak 2,637 juta barel per hari. Sedangkan jumlah produksi minyak buminya mencapai 2,82 juta barel per hari. Maka dari itu, sejak 1973, Uni Emirat Arab telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak di gurun menjelma menjadi negara modern dengan taraf kehidupan yang tinggi. Berbeda dengan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki lainnya. Kepala negara Uni Emirat Arab dijabat oleh seorang presiden yang dipilih oleh Majelis Tertinggi Federal Supreme Council setiap 5 tahun. Majelis Tertinggi Federal adalah majelis yang anggotanya berasal 7 negara bagian Emirat Uni Emirat Arab, sedangkan kepala pemerintahan Uni Emirat Arab adalah Perdana Menteri. 2. 1988 Benazir Bhutto dilantik sebagai Perdana Menteri di Pakistan. Benazir Bhutto lahir di Karachi, tanggal 21 Juni tahun 1953 meninggal di Rawalpindi, Pakistan, tanggal 27 Desember tahun 2007 pada umur 54 tahun. Dia adalah perempuan pertama yang memimpin sebuah negara muslim pada masa pasca kolonial. Bhutto yang karismatis terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 1988. Tetapi 20 bulan kemudian ia digulingkan oleh presiden negara itu yang didukung militer, Ghulam Ishaq Khan, yang secara kontroversial menggunakan amandemen ke-8 untuk membubarkan parlemen dan memaksa diselenggarakannya pemilihan umum. Bhutto terpilih kembali pada 1993 namun 3 tahun kemudian diberhentikan di tengah-tengah berbagai skandal korupsi oleh presiden yang berkuasa waktu itu, Farouk Leghari, yang juga menggunakan kekuasaan pertimbangan khusus yang diberikan oleh amandemen ke-8. Benazir terbunuh pada tanggal 27 Desember tahun 2007 dengan ditembak di bagian leher oleh seorang pembunuh yang kemudian juga meledakkan sebuah bom bunuh diri. Pembunuhan ini terjadi ketika ia baru saja meninggalkan Liaquat Nasional Bah di Rawalpindi dalam rangka kampanye pemilihan umum pada awal tahun 2008. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal pada hari itu juga.
3. Lahirnya Gianni Versace tahun 1946, perancang Italia. Gianni Versace lahir di Reggio Calabria, Italia, tanggal 2 Desember tahun 1946, meninggal tanggal 15 Juli tahun 1997 pada umur 50 tahun. Pada masa kanak-kanak, ibu dari Gianni menghidupi keluarganya dengan membuka usaha menjahit dalam skala kecil. Dengan pekerjaan ibunya sebagai penjahit, Gianni belajar membuat busana yang nantinya kemampuannya itu menjadi suatu ilmu yang berharga sehingga dapat diterapkan dengan merancang busana sendiri. Pada tahun 1972, ia memulai karir pertamanya sebagai seorang desainer busana dengan merancang koleksi busana untuk Fiorentini, sebuah perusahaan busana di Italia. Lalu Versace juga merancang untuk label Fashion Italia. Pada tahun 1997, Gianni Versace dibunuh oleh Andrew Cunanan di Miami, Florida, Amerika. 4. Lahirnya Monica Seles tahun 1973, pemain tenis dunia profesional. Monica Seles lahir tanggal 2 Desember tahun 1973. Dia adalah bekas petenis profesional nomor 1 dunia. Dia lahir di Novi Sad, Serbia dari orang tua berketurunan Hongaria. Ia kemudian menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1994. Berdasarkan laporan yang diterbitkan media Kanada dan Hongaria, dia juga memperoleh kewarganegaraan Hongaria di bulan Juni tahun 2007. Dia menjuarai 9 Grand Slam nomor tunggal. 8 diantaranya diraih ketika dia berkewarganegaraan Yugoslavia dan 1 sebagai warga negara Amerika Serikat. Dia menjadi juara termuda Perancis terbuka 1990 pada usia 16 tahun. Dia menjadi pemain yang dominan pada tahun 1991 dan 1992. Pada tahun 1993 seorang penonton Jerman menikamnya dengan pisau punggungnya di lapangan yang memaksanya mundur selama 2 tahun dari tenis. Sekembalinya pada tahun 1995, dia berhasil menjuarai beberapa kejuaraan, seperti Australia Terbuka tahun 1996, tetapi dia tidak bisa terus kembali menampilkan penampilan terbaiknya. Pertandingan profesional Seles yang terakhir terjadi di Prancis Terbuka 2003. Meskipun begitu, dia baru resmi mengundurkan diri pada Februari tahun 2008. Peristiwa tanggal 3 Desember 1. Tragedi Bhopal. Terlepaskannya gas metil isosianat dari pabrik pestisida di Bhopal, India. Tragedi Bhopal, disebut pula sebagai tragedi gas Bhopal, adalah insiden kebocoran gas pada malam hari 2–3 Desember tahun 1984 yang terjadi di pabrik pestisida Union Carbide India Limited (UCIL) di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Tragedi ini dianggap sebagai bencana industri terburuk di dunia. Lebih dari 500.000 orang terpapar gas metil isosianat. Zat yang sangat beracun tersebut menyebar hingga ke kota-kota kecil di dekat pabrik tersebut. Jumlah korban jiwa yang diperkirakan bervariasi. Pejabat resmi mencatat korban jiwa mencapai 2.259. Pemerintah Madhya Pradesh mengkonfirmasi total 3.787 jiwa tewas akibat pelepasan gas ini. Pernyataan tertulis pemerintah pada tahun 2006 menyatakan bahwa kebocoran tersebut menyebabkan 558.125 cedera, termasuk 38.478 cedera sementara dan sekitar 3.900 cedera parah dan cacat permanen.
Yang lain memperkirakan bahwa 8.000 meninggal dalam 2 minggu. Dan 8.000 lainnya atau lebih sejak itu meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan gas tersebut. Penyebab bencana tersebut masih dalam perdebatan. Pemerintah India dan aktivis setempat berpendapat bahwa manajemen yang kendur dan pemeliharaan yang ditunda menciptakan situasi pada pemeliharaan pipa secara rutin menyebabkan aliran balik air ke dalam tangki mik, yang memicu bencana. Union Carbide Corporation (UCC) berpendapat air masuk ke tangki melalui tindakan sabotase. 2. Lahirnya Abdul Haris Nasution tahun 1918. Jenderal Indonesia, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Dr. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, tanggal 3 Desember tahun 1918, meninggal di Jakarta, tanggal 6 September tahun 2000 pada umur 81 tahun. Dia seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September. Selamat dari upaya penculikan tersebut, namun Nasution harus kehilangan putrinya Ade Irma Suryani Nasution beserta ajutannya, Letu Pierre Tendean. Nasution merupakan konseptor fungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958 yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto. Konsep dasar yang ditawarkan tersebut merupakan jalan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Bersama Soeharto dan Sudirman, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1997 saat ulang tahun ABRI. 3. Lahirnya Kim Dae-jung, Presiden Korea Selatan. Kim Dae-jung lahir di Hwaido, Sinanjeolla Selatan, Korea Jepang, tanggal 3 Desember tahun 1925, meninggal di Seoul, Korea Selatan, tanggal 18 Agustus tahun 2009 pada umur 83 tahun. Dia adalah ke-8 presiden dari Republik Korea tahun 1998 sampai tahun 2003, dan tahun 2000 menerima hadiah Nobel Perdamaian. Dia datang untuk disebut Nelson Mandela Asia, atau Huk Mandela dari Timur, untuk oposisi lama, untuk pemerintahan otoriter, dan untuknya kebijakan sinar matahari terhadap Korea Utara. Kim pertama kali memasuki dunia politik pada tahun 1954 selama pemerintahan Presiden pertama Korea, Syngman-rhee. Meskipun ia terpilih sebagai wakil untuk Majelis Nasional pada tahun 1961. Sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Park Chung-hee, yang kemudian diasumsikan diktator kekuatan voided pemilu. Dia mampu memenangkan kursi di DPR pada pemilu berikutnya pada tahun 1963 dan 1967 dan kemudian menjadi seorang pemimpin oposisi terkemuka. Dengan demikian, ia adalah kandidat oposisi alami untuk pemilihan presiden negara itu pada tahun 1971. Dia hampir mengalahkan Park, meskipun beberapa cacat pada pencalonannya yang dipaksakan oleh rezim yang berkuasa. Sebuah orator yang sangat berbakat, Kim bisa perintah tergoyahkan loyalitas para pendukungnya. Dukungannya setia datang dari Jeolla wilayah, di mana ia andal mengumpulkan suara lebih dari 95% dari suara rakyat, sebuah rekor yang tetap tak tertandingi di Korea Selatan, yang sampai akhirnya terpilih sebagai presiden. 4. Hari Penyandang Cacat Internasional.
Hari Penyandang Cacat Internasional atau Hari Difabel Internasional adalah peringatan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992 dan diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat, dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat. 5. Hari Bakti Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 1 hari menjelang genap Wiwindu usia peristiwa tanggal 3 Desember tahun 1945 tepatnya tanggal 2 Desember tahun 1961. Menteri Pertama Insinyur Haji Juanda, almarhum, telah memberi pernyataan penghargaan tertulis kepada mereka para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember tahun 1945. Dalam mempertahankan gedung yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung. Peristiwa tanggal 3 Desember tahun 1945 ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa, dan sejarah perkembangan pekerjaan umum pada khususnya. Peristiwa ini telah mempersembahkan Sabta Taruna Kesatrianya, Keharibaan Ibu Pertiwi, dan melahirkan suatu korps pemuda pegawai pekerjaan umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan, rasa kesetiakawanan, solidaritas, serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan umum. Peristiwa tanggal 3 Desember tahun 1945 akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Departemen Pekerjaan Umum terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian mereka terhadap nusa dan bangsa. Perjuangan para generasi penerus ini telah diwujudkan dalam pengabdian terhadap negara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang giat dilaksanakan. Peristiwa tanggal 4 Desember 1. Malaysia Airlines penerbangan 653 dibajak. Malaysia Airlines penerbangan 653 adalah sebuah pesawat Boeing 737-2H6 yang jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia saat hendak mendarat di Bandara Changi Airport, Singapura pada tanggal 4 Desember tahun 1977. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 93 orang dan 7 awak, dan hingga kini merupakan kecelakaan pesawat ketiga terbesar dalam sejarah maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Setelah Malaysia Airlines penerbangan 17 yang menewaskan 283 penumpang serta 15 awak kabin, dan Malaysia Airlines penerbangan 370 yang menewaskan 223 penumpang serta 17 awak kabin. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Penang menuju Singapura melalui Kuala Lumpur dan telah bersiap untuk mendarat. Saat dalam penerbangan tersebut pesawat mengalami pembajakan hingga akhirnya jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia. Di antara korban jiwa, selain warga Malaysia, tercatat pula penumpang berkewarganegaraan Afghanistan, Australia, Kuba, Kanada, Jerman Barat, Yunani, India, Indonesia, Jepang, Singapura, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Thailand, termasuk Menteri Pertanian Malaysia, Dato' Ali Haji Ahmad, Kepala Departemen Pekerjaan Umum Malaysia, Dato' Mahfuz Khalid, dan Duta Besar Kuba untuk Jepang, Mario Garcia. 2. Lahirnya Roh Taewo 1932, Presiden Korea Selatan ke-6.
Roh Tae-woo lahir di Daegu, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan tanggal 4 Desember tahun 1932. Dia adalah mantan tentara rok umum dan politisi. Dia adalah Presiden ke-6 Korea Selatan, tahun 1988 sampai tahun 1993. Seorang anggota tentara dari tahun 1955, Roh naik pangkat dan dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan Komandan Putih Divisi Kuda pada tahun 1979. Seorang anggota Hanau, sebuah kelompok militer rahasia, ia memberikan dukungan penting untuk kudeta pada di tahun itu di mana Chun menjadi penguasa de facto dari Korea Selatan. Roh adalah seorang jenderal militer ketika ia membantu Chun memimpin pasukan ke Gwangju Gerakan Demokratisasi pada tahun 1980. Chun meminta kursi penting kepada presiden 1 tahun kemudian ketika ia pensiun dari tentara dan Roh menjadi pejabat penting dalam pemerintahan Chun. Terutama, ia mengawasi persiapan Olimpiade musim panas di Seoul tahun 1988, yang resmi dibuka pada Juni tahun 1987. Chun bersama Roh sebagai calon presiden yang berkuasa dari Demokrat Partai Keadilan. Hal ini secara luas dianggap sebagai menyerahkan kursi presiden kepada Roh, dan memicu demonstrasi besar pro-demokrasi di Seoul dan kota-kota lain pada Juni tahun 1987 yang disebut dengan Gerakan Demokrasi. 3. Lahirnya Jay-Z, rapper asal Amerika. Jay-Z adalah penyanyi rap terkenal asal Amerika. Jay-Z lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1969 dengan nama Sean Corey Carter. Dia lalu mengubah nama panggungnya menjadi Jay-Z. Selain sebagai rapper, dia juga merupakan produser musik dan pengusaha. Ia merupakan penyanyi hip-hop terkaya dan tersukses di Amerika. Jay-Z juga digadang-gadang sebagai salah satu rapper terbaik sepanjang masa. Ia memenangkan banyak penghargaan termasuk 17 Grammy Award dan beberapa nominasi lainnya. Total Jay-Z telah menjual albumnya dengan rekor penjualan 75 juta keping di seluruh dunia, yang menjadikannya salah satu penyanyi rap dengan rekor penjualan tertinggi sepanjang masa. Jay-Z adalah suami dari penyanyi diva dunia Beyoncé dan dikaruniai 3 orang anak. 4. Lahirnya Aero Sultan Aswar, atlet jet ski Indonesia. Aero Sultan Aswar atau Aero Aswar lahir di Jakarta tanggal 4 Desember tahun 1994. Dia seorang olahragawan atau atlet jet ski internasional asal Indonesia berdarah Minangkabau. Ia meraih gelar juara dunia di kelas Pro Runabout Stock pada ajang kompetisi jet ski internasional World Finals yang digelar pada tanggal 12 Oktober tahun 2014 di Lake Havasu, Arizona, Amerika Serikat. Bekerja sama dengan Akso Sultan Aswar, ia berhasil menyisihkan rival beratnya, pembalap tuan rumah Eric Francis. Kelas Pro Runabout merupakan kelas tertinggi yang digelar pada ajang tersebut. Pada tahun lalu ia meraih juara 3 dunia pada kompetisi yang sama yang juga digelar di Lake Havasu, Arizona, Amerika Serikat pada tanggal 5–13 Oktober tahun 2013. Aero merupakan putra dari Saiful Sultan Aswar, yang menjabat sebagai Ketua Umum Indonesia Jet Sport Boating Association (IJBA). Adiknya Akso Sultan Aswar, juga seorang pejet ski nasional yang pernah memenangi berbagai kejuaraan jet ski di berbagai negara. Di samping sebagai ayah, Saiful Sultan Aswar juga sekaligus manajer bagi mereka berdua.
Aero dan Akso merupakan cucu dari Sultan Aswar, salah seorang perintis Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada usia 16 tahun, Aero telah tercatat sebagai pembalap jet ski termuda dunia di kelas Pro dan Grand Prix. Ia kemudian juga meraih gelar Ironman Offshore Champion 2011 di kompetisi Markhan 300 Arizona, Amerika Serikat pada Februari tahun 2011. Aero juga pernah meraih medali emas pada ajang Asian Games di Muscat, Oman pada tahun 2010. Ia bahkan sempat meraih rekor start tercepat yang pertama kali terjadi di kejuaraan dunia jet ski dengan waktu 56,7 detik. Kompetisi jet ski internasional yang digelar pada tanggal 5–13 Oktober tahun 2013 di Lake Havasu, Arizona, Amerika Serikat tersebut diikuti oleh 700 orang pejet ski dari 48 negara. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2014, pemuda yang telah menekuni olahraga air sejak kanak-kanak ini akhirnya berhasil meraih impiannya untuk menjadi juara dunia dan mengibarkan sangsaka merah putih di ajang internasional setelah berjuang mengalahkan puluhan kontestan yang berasal dari 44 negara di dunia pada ajang yang sama. Peristiwa tanggal 5 Desember 1. Lahirnya Walt Disney, animator Amerika Serikat. Walter Elias Disney atau lebih dikenal sebagai Walt Disney lahir di Chicago, Amerika Serikat, tanggal 5 Desember tahun 1901, meninggal di Burbank, California, Amerika Serikat, tanggal 15 Desember tahun 1966 pada umur 65 tahun. Dia adalah seorang produser film, sutradara, animator, dan pengisi suara berkebangsaan Amerika Serikat. Ia terkenal akan pengaruhnya terhadap dunia hiburan pada abad ke-20. Sebagai tokoh pendiri Walt Disney Productions, Disney menjadi salah satu produser film paling terkenal di dunia. Seorang penerbit film tersohor di dunia. Perusahaan yang didirikannya kini dikenal sebagai The Walt Disney Company, kini memiliki pendapatan tahunan sekitar 35 miliar dolar. Disney terkenal sebagai produser film dan showman, dan juga inovator dalam bidang animasi dan desain taman bermain. Ia dan anak buahnya menciptakan berbagai karakter terkenal dunia, seperti Mickey Mouse yang disuarakan oleh Disney sendiri. Ia telah memenangkan 26 Academy Award dari 59 nominasi. Selain itu, Disney juga meraih 7 Emmy Award. Keluarga Disney tinggal di Marceline selama 4 tahun sebelum pindah ke Kansas City tahun 1911. Di sana, Walt dan adiknya Ruth masuk ke Benton Grammar School, tempat ia bertemu Walter Pfeffer. Pfeffer memperkenalkan dunia vaudeville dan film kepada Walt. Selanjutnya, Walt menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga Pfeffer daripada di rumahnya sendiri. Ia mengikuti kursus hari Sabtu di Kansas City Art Institute selama tinggal di Kansas City. Walt dan Ruth Disney juga sering mengunjungi Electric Park. Pada tahun 1925, Disney menikah dengan Lillian Bounds. Usaha pertama mereka untuk memiliki anak berakhir dengan Lillian mengalami keguguran. Selanjutnya, Lillian melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Diane Marie Disney pada tanggal 18 Desember tahun 1933. Keluarga Disney juga mengadopsi seorang anak dan diberi nama Sharon Mae Disney. 2. Lahirnya Bhumibol Adulyadej, Raja Thailand. Paduka Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej lahir di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, tanggal 5 Desember tahun 1927, meninggal di Bangkok, tanggal 13 Oktober tahun 2016 pada umur 88 tahun.
Dia dikenal sebagai Raja Rama IX. Dia menjadi Raja Thailand sejak tanggal 9 Juni tahun 1946. Naik tahta sejak usia 18 tahun, ia menggantikan kakaknya, Raja Rama VIII. Ia merupakan anggota dinasti Chakri yang bersekolah di Sekolah Mater Dei, Bangkok. Putra Pangeran Mahidol Adulyadej ini melanjutkan sekolah dasarnya ke Lausanne ketika sebagian keluarganya pindah ke Swiss. Ia menjadi sangat terkenal di dunia berkaitan jabatannya sebagai kepala negara. Ia menghabiskan pendidikan SLTA di Lausanne dan mendapat nilai tinggi pada sastra Perancis, Latin, dan Yunani. Ia kemudian belajar ilmu pengetahuan di Universitas Lausanne ketika kakaknya Ananda Mahidol menjadi raja tahun 1935. Tetapi, kematian misterius kakaknya di bulan Juni tahun 1946 menjadikannya raja pada tanggal 9 Juni tahun 1946. Saat itu, ia tidak langsung naik tahta karena diminta menyelesaikan studinya di Swiss. Ia diminta belajar hukum dan ilmu politik yang berguna sebagai raja. Saat akhir studi, ia sering melihat pabrik otomotif di Prancis dan bertemu dengan sepupu jauhnya Mom Raja Wongse Sirikit-Kitiakara yang juga seorang putri duta besar Thailand di Paris. Cinta pun bersemi. Sirikit diminta meneruskan sekolah di Lausanne. Pada Juli tahun 1949, keduanya bertunangan dan menikah pada Mei tahun 1950. Pernikahan keduanya membuahkan 4 anak yaitu seorang putra dan 3 putri. Putra-putri raja terlibat penuh dalam proyek-proyek raja. Bhumibol memerintah dengan seorang wakil raja hingga tahun 1950 dan naik tahta sebagai Raja Rama IX. Kepemimpinannya mendapat tempat di hati rakyat karena sentuhan-sentuhan pribadinya. Penggemar musik jazz dan lagu kontemporer. Ia memperoleh anggota kehormatan dari Institut Musik dan Seni Wina Austria. Ia selalu memberi waktu untuk menyerahkan diploma pada setiap lulusan universitas negeri di Thailand. Tugasnya itu kemudian diambil alih oleh putra-putri raja. Tiga, meninggalnya Mozart. Komponis lagu klasik dunia Wolfgang Amadeus Mozart yang bernama asli Johannes Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb Mozart lahir di Salzburg. Tanggal 27 Januari tahun 1756 meninggal di Wina, Austria tanggal 5 Desember tahun 1791 pada umur 35 tahun. Dia seorang komponis. Mozart dianggap sebagai salah satu dari komponis musik klasik yang terpenting dan paling terkenal dalam sejarah. Karya-karyanya sekitar 700 lagu termasuk gubahan-gubahan yang secara luas diakui sebagai puncak karya musik simfoni, musik kamar, musik piano, musik opera, dan musik paduan suara. Contoh karyanya adalah opera Don Giovanni dan Die Zauberflöte. Banyak dari karya Mozart dianggap sebagai repertoar standar konser klasik dan diakui sebagai mahakarya musik zaman klasik. Karya-karyanya diurutkan dalam katalog Kochel Verze Ikonis. 4. Meninggalnya Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, tanggal 18 Juli tahun 1918, meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 5 Desember tahun 2013 pada umur 95 tahun. Dia seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999.
Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC) pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999. Terlahir dari keluarga kerajaan Tembu dan bersuku Xhosa. Mandela belajar hukum di Fort Hare University dan University of Witwatersrand. Ketika menetap di Johannesburg, ia terlibat dalam politik anti-kolonial, bergabung dengan ANC, dan menjadi anggota pendiri Liga Pemuda ANC. Setelah kaum nasionalis Afrikaner dari Partai Nasional berkuasa tahun 1948 dan menerapkan kebijakan apartheid, popularitas Mandela melejit di Defiance Campaign ANC tahun 1952, terpilih menjadi Presiden ANC Transvaal, dan menghadiri Congress of the People tahun 1955. Sebagai pengacara, ia berulang kali ditahan karena melakukan aktivitas menghasut. Sebagai ketua ANC, diadili di pengadilan pengkhianatan pada 1956 sampai 1961, namun akhirnya divonis tidak bersalah. Meski awalnya berunjuk rasa tanpa kekerasan, ia dan Partai Komunis Afrika Selatan mendirikan Militan Umkhonto we Sizwe tahun 1961 dan memimpin kampanye pengeboman terhadap target-target pemerintahan. Pada 1962, ia ditahan dan dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan, dan dihukum penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Mandela menjalani masa kurungan 27 tahun. Pertama di Pulau Robben, kemudian di penjara Pollsmoor dan penjara Victor Verster. Kampanye internasional yang menuntut pembebasannya membuat Mandela dibebaskan tahun 1990. Setelah menjadi Presiden ANC, Mandela menerbitkan autobiografi dan bernegosiasi dengan Presiden F.W. de Klerk untuk menghapuskan apartheid dan melaksanakan pemilu multiras tahun 1994 yang kelak dimenangkan ANC. Ia terpilih sebagai presiden dan membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional. Selaku presiden, ia menyusun konstitusi baru dan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM sebelumnya. Ia juga memperkenalkan kebijakan reformasi lahan, pemberantasan kemiskinan, dan perluasan cakupan layanan kesehatan. Di luar negeri, ia bertindak sebagai mediator antara Libya dan Britania Raya dalam pengadilan pengeboman Pan Am penerbangan 103 dan mengawasi intervensi militer di Lesotho. Ia menolak mencalonkan diri untuk kedua kalinya dan digantikan oleh wakilnya, Thabo Mbeki. Ia kemudian menjadi negarawan ulung yang berfokus pada aktivitas amal demi memberantas kemiskinan dan HIV/AIDS melalui Nelson Mandela Foundation. Kontroversial nyaris sepanjang hayatnya. Para kritikus sayap kanan menyebut Mandela teroris dan simpatisan komunis. Meski begitu, ia memperoleh pengakuan internasional atas sikap anti-kolonial dan anti-apartheidnya. Menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Nobel 1993, medali kebebasan Presiden Amerika Serikat, dan Order of Lenin dari Uni Soviet.
Ia sangat dihormati di Afrika Selatan dan lebih dikenal dengan nama klan-chosanya Madiba atau Tata. Nelson Mandela sering dijuluki Bapak Bangsa. Peristiwa tanggal 6 Desember 1. Finlandia merdeka dari Rusia 1917. Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur, sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Botnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoscandia, yang di dalamnya juga termasuk Skandinavia dan sebagian Rusia. Tahun 2013, populasi Finlandia sekitar 5,5 juta jiwa dan mayoritas tinggal di kawasan selatan. Dari luas, negara ini menempati luasan ke-8 terbesar di Eropa dan negara yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Uni Eropa. Finlandia adalah negara republik parlementer dengan pemerintah pusatnya di ibu kota Helsinki, pemerintah lokal di 317 munisipalitas dan daerah otonomi kepulauan Åland. Lebih dari 1,4 juta jiwa tinggal di kawasan Helsinki Raya, yang menghasilkan sepertiga produk domestik bruto negara. Kota besar lainnya adalah Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, dan Kuopio. Dari akhir abad ke-12 hingga 1809, Finlandia adalah bagian dari Sweden, yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini dengan bahasa Swedia yang digunakan luas dan merupakan salah satu bahasa resmi. Kemudian, wilayah ini masuk dalam Kekaisaran Rusia sebagai Kadipaten Agung Finlandia sampai Revolusi Rusia 1917 menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Finlandia. Hal ini diikuti dengan Perang Saudara Finlandia di mana Republik Pekerja Sosialis Finlandia yang pro-Bolshevik dikalahkan oleh golongan putih yang pro-konservatif dengan bantuan dari Kekaisaran Jerman. Setelah beberapa saat mencoba membentuk kerajaan, negara ini menjadi republik. Di Perang Dunia II, Angkatan Bersenjata Finlandia berperang melawan 3 konflik sekaligus, Perang Musim Dingin dan Perang Berkelanjutan melawan Uni Soviet, serta Perang Lapland melawan Nazi Jerman. Finlandia bergabung dengan PBB tahun 1955 dan menetapkan diri sebagai negara yang netral. Finlandia bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 1969. Uni Eropa tahun 1995, dan zona Euro tahun 1999. 2. Lahirnya Joseph Stalin, Presiden kedua Uni Soviet. Joseph Stalin lahir tanggal 18 Desember tahun 1878, meninggal tanggal 5 Maret tahun 1953 pada umur 74 tahun. Dia seorang tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952, dan Kepala Pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Meskipun mula-mula menjalankan pemerintahan Uni Soviet selaku kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif pluralitas, Stalin akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet pada era 1930-an.
Sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme menurut teori-teori Leninisme, ia turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme-Leninisme, sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Putra keluarga miskin asal Gori, Kekaisaran Rusia, ini mengawali perjalanan karir revolusionernya dengan menjadi anggota Partai Buruh Demokrat Sosial Rusia yang berhaluan Marxis pada masa mudanya. Sebagai anggota partai, ia bekerja menyunting surat kabar partai, Pravda, dan menghimpun dana bagi faksi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin dengan cara merampok, melakukan penculikan, dan menjual jasa keamanan. Ia berulang kali ditahan, dan beberapa kali harus menjalani hukuman pengasingan di dalam negeri. Setelah kaum Bolshevik berhasil mengambil alih pemerintahan Rusia melalui Revolusi Oktober tahun 1917, Stalin masuk menjadi anggota Politbiro, Badan Eksekutif Partai Komunis. Selaku anggota Politbiro, Stalin turut terlibat dalam proses pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922. Setelah Lenin jatuh sakit lalu wafat pada tahun 1924, Stalin tampil menjadi pemimpin baru Uni Soviet. Di bawah rezim Stalin, sosialisme dalam satu negara menjadi asas utama dari dogma partai. Dan kebijakan ekonomi baru yang dicanangkan oleh Lenin digantikan dengan ekonomi terpimpin yang tersentralisasi. Dengan menggunakan sistem rencana 5 tahun, Uni Soviet berusaha melakukan kolektivisasi dan industrialisasi yang berjalan dengan pesat, tetapi tidak mampu menghindari kemelut di bidang produksi pangan yang menimbulkan bencana kelaparan tahun 1932 sampai tahun 1933. Guna mengenyahkan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh-musuh kelas pekerja, Stalin melancarkan gerakan pembersihan besar-besaran yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang dipenjarakan dan sekurang-kurangnya 700.000 orang dihukum mati antara 1934 sampai 1939. 3. Kelahiran Henry ke-6, Raja dari Inggris. Henry ke-6 lahir tanggal 6 Desember tahun 1421, meninggal tanggal 21 Juni tahun 1471 pada umur 49 tahun. Dia seorang Raja Inggris dari tahun 1422 sampai 1461 dan memerintah lagi pada 1470 sampai 1471, serta Raja Perancis dari tahun 1422 sampai 1453, meskipun masih diperdebatkan hingga tahun 1437. Wilayah kekuasaannya diperintah oleh seorang regent. Sumber kontemporer menyatakan bahwa ia adalah seorang raja yang cinta damai dan taat. Tidak sesuai dengan berbagai peperangan yang terjadi pada masa pemerintahannya, misalnya Perang Mawar, yang dimulai setelah ia naik tahta. Menjelang akhir pemerintahannya, ia mengidap kegilaan dan kendali kerajaan diambil alih oleh istrinya, Margaret dari Anjou. Peristiwa ini turut berperan dalam kejatuhan tahtanya, juga runtuhnya Wangsa Lancaster, dan bangkitnya Wangsa York. 4. Meninggalnya Sultan Hamengkubuwono ke-4, Raja Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 lahir tanggal 3 April tahun 1804, meninggal tanggal 6 Desember tahun 1823 pada umur 19 tahun. Dia seorang Raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah pada tahun-tahun 1814 sampai tahun 1822. Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot.
putra ke-18 Hamengkubuwono III yang lahir dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono tanggal 3 April tahun 1804. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 10 tahun, yaitu tahun 1814. Karena usianya masih sangat muda, Paku Alam pertama ditunjuk sebagai wali pemerintahannya. Pada pemerintahan Hamengkubuwono IV, kekuasaan Patih dan Nurejo IV semakin merajalela. Ia menempatkan saudara-saudaranya menduduki jabatan-jabatan penting di keraton. Keluarga Danurejan ini terkenal tunduk pada Belanda. Mereka juga mendukung pelaksanaan sistem sewa tanah untuk swasta, yang hasilnya justru merugikan rakyat kecil. Pada tanggal 20 Januari tahun 1820 Paku Alam pertama meletakkan jabatan sebagai wali raja. Pemerintahan mandiri Hamengkubuwono IV itu hanya berjalan 2 tahun karena ia tiba-tiba meninggal dunia pada tanggal 6 Desember tahun 1823 saat sedang bertamasya. Oleh karena itu, Hamengkubuwono IV pun mendapat gelar Anumerta Sinuhun Jarot, Seda Besiar. Kematian Hamengkubuwono IV yang serba mendadak ini menimbulkan desas-desus bahwa ia tewas diracun ketika sedang bertamasya. Putra mahkota yang belum genap berusia 3 tahun diangkat sebagai raja, bergelar Hamengkubuwono V. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.